Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia, bertemu lagi dengan kita dari Kanal Anak Bangsa dalam program Ramadan bersama Kanal Anak Bangsa. Ini rubrik khusus yang kami buat untuk Anda selama bulan Ramadan. Nah, untuk bulan Ramadan ini yang pertama kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan untuk itu kami akan memberikan bekal wawasan bersama Ustadz yang luar biasa, Ustadz Taufik Damas. Beliau ini sering mengisi di berbagai kegiatan pencerahan rohani, aktif di NU TV. Nah, jadi ada program yang sangat luar biasa, artis bertanya, Kiai menjawab. Nah, sekarang kita ganti di Kanal Anak Bangsa, itu adalah pengamat bertanya, Kiai menjawab. Ini bersama saya, Mas Dwi Badarmanto, itu adalah pengamat militer dan Hankam dari Lembaga Kajian Anak Bangsa, dan saya sendiri pengamat sosial politik, Tat. Jadi ini kita programnya agak spesial. Siap. Jadi pengamat bertanya, Kiai menjawab. Nah, untuk itu saya berikan waktu kepada pengamat militer dan Hankam untuk bertanya dulu kepada Pak Kiai ini. Monggo Pak Mas Dwi. Yuk. Terima kasih Mas Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ini sebentar lagi menjelang puasa nih Pak ya. Mungkin insya Allah hari Selasa. Nah, saya perlu nanya nih ke Pak Ustadz, barangkali sahabat Indonesia juga perlu tahu. Beberapa waktu yang lalu, ini pengalaman puasa sebelumnya Pak Ustadz ya. Iya. Kita ini sering dibikin malu, mohon maaf ya, tanda kutip ya, quote unquote, ya, kita sebagai muslim malu lah, masa kita selalu minta dihormati sih sebagai seorang karena menjalankan ibadah puasa. Contohnya begini, dalam bulan puasa banyak restoran yang ditutup atau yang pintunya ditutup lah, koridornya ditutup lah, seolah-olah itu bukan restoran. Apa iya harus begitu gitu loh. Nah, menurut pandangan Pak Ustadz gimana tentang hal ini, Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini cocok ini. Pertanyaan pengamat sosial politik dan pengamat Militer. Jadi memang Jadi, kerjaannya tidak kan ada kaitan mengamati. sama perang, tak? Kerjaannya mengamati perilaku sosial masyarakat kita. Ya. Jadi benar sekali memang tahun-tahun yang lalu di bulan Ramadan kita sering melihat pemandangan yang bagi saya pribadi itu sebagai bukti ketidakdewasaan orang dalam beragama. Karena dalam Islam itu sebetulnya menjalankan ajaran agama itu kan panggilannya pertama iman, yang kedua ikhlas itu. Iya. Makanya iman dan ikhlas. Ikhlas. Itu modal utama menjalankan ibadah loh. Kalau iman dan ikhlas tidak ada, ibadah kita akan percuma itu. Ya. Sia-sia. Gitu. Apalagi puasa gitu. Iya. Apalagi puasa. Makanya di dalam Al-Qur'an itu yang dipanggilkan orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Nah, ini nanti menarik. Apa sih tujuan berpuasa itu? Agar kita itu menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Nanti menarik. Saya ingin mengulas soal kenapa orang itu minta dihormati ketika berpuasa dulu. Kadang-kadang ada spanduk hormatilah orang yang berpuasa. Efek sosialnya kemudian ketika ada warung yang buka dilarang. Bahkan ada yang melakukan sweeping. Nah, itu ya. Mudah-mudahan tahun ini sudah tidak ada lagi. Kan sudah organisasinya sudah. Karena yang melakukan sweeping sudah tidak ada lagi ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Ya. Saya ingin mengingatkan bahwa segala perintah agama itu harus dilakukan dengan iman, bahwa ini perintah Allah. Saya melakukannya itu karena Allah, bukan karena siapapun. Sehingga ketika dihormati atau tidak oleh orang lain, bodoh amat gitu loh. Karena saya ini hubungannya dengan Tuhan, apalagi puasa gitu loh. Dan ikhlas kalau di dalam hadis itu menarik. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menjalankan puasa karena iman,
Wahtisaban. Ihtisab itu asal katanya hasiba dalam bahasa Arab, yang arti harfiahnya adalah hitung-hitungan. Jadi ketika orang berpuasa, dia sedang bertransaksi dengan Allah. Langsung. Bukan transaksi dengan Mas Rudi, bukan transaksi dengan Pak Dwi, tapi dengan Allah. Karena transaksinya dengan Allah, maka tidak perlu kita itu minta penghormatan dari siapapun. Artinya apa? Ya hidup normal-normal aja. Seandainya kita kerja di kantor, ada teman kita yang kebetulan tidak berpuasa, mungkin karena non-muslim atau mungkin karena dia berhalangan, kita persilahkan dia makan sebagaimana adanya, seperti tidak di bulan Ramadan. Bahwa saya puasa, ya memang resiko saya puasa, gitu loh. Setuju. Saya bahkan, Cocok saya Mas, cocok banget ini. Iya. Harus begitu ya. Saya sering malah dengan agak sedikit bercanda, dan ini tapi serius. Kalau kita berpuasa, kemudian di lingkungan kita itu kita melihat ada orang tidak puasa, warung buka, ada orang ngerokok, ngopi. Itu kan pasti kita itu merasakan tantangan berat gitu. Itu pahala kita lebih besar dibanding kita puasa tapi di lingkungan yang ya lihat kanan kiri semuanya puasa, kerja di kantor cuma ruangan ber-AC. Tapi kalau saudara kita yang katakanlah jadi supir angkot, supir ojek, melihat fenomena warung buka, orang nongkrong, minum es kelapa, minum kopi, minum menyedot rokok kan, dan dia tetap puasa, tentu pahalanya jauh lebih besar daripada kita yang di kantor gitu. Ini luar biasa. Ini saya tuh lihat bahwa berpuasa di bulan Ramadan atau puasa yang lain itu kan ibadah yang sifatnya paling personal di antara ibadah yang lain. Betul. Kalau kita sholat kelihatan sholatnya, gitu. Kalau kita berzakat kelihatan. Tapi kalau puasa kan tidak bisa. Betul. Artinya memang benar saya ucap transaksi personal kita dengan Allah. Ya. Jadi itu makna ihtisaban dalam hadis Nabi. Nah, saya pernah menulis Mas Dwi, Pak Ustadz, hormatilah orang yang tidak berpuasa. Itu yang saya lakukan. Karena apa? Saya sama dengan Mas Dwi agak jengah juga. Betul. Bahwa ini adalah, kalaupun saya mendapatkan pahala dari ibadah puasa saya, yang dapat saya. Iya. Kenapa saya harus minta orang lain menghormati saya? Betul. Satu. Yang kedua, masa sih orang berpuasa harus tergoda dengan sepiring nasi dan segelas teh manis es teh manis. Itu lemah banget gitu loh. Kok marah gitu loh. Tapi kenapa banyak juga penceramah agama, pendakwah yang katanya ustadz gitu ya. Ustadz itu kan guru ya sifatnya. Ada juga yang membuat suatu himbauan yang berlawanan dengan Mas Taufik Damas ini. Kenapa bisa terjadi gitu? Pertama mungkin mereka kurang melihat filosofi puasa dan teks-teks yang berhubungan dengan puasa baik dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi. Kurang dihayati. Padahal kalau dia menghayati itu semua, itu tidak ada alasan loh untuk kita itu menjadi orang yang superior, merasa harus dihormati karena ibadah puasa kita. Apalagi kata Nabi Muhammad itu, orang yang berpuasa itu jangan berkata kotor, jangan berkata keji, jangan fitnah dan lain sebagainya. Bahkan seandainya ditantang orang, dicaci maki orang, fakul inni soim, maka katakanlah maaf saya lagi puasa. Jadi tidak boleh berkata kotor, pengendalian diri. Maka dalam hadis itu dikatakan asyamu junnatun, puasa itu adalah tameng jiwa seorang muslim. Artinya apa? Jangankan kita itu cuma sekedar melihat fenomena orang tidak berpuasa. Seandainya ada orang menantang dan mencaci maki kita, kata Nabi, fakul inni shaim. Katakanlah saya sedang puasa. Jangan direspon. Itu luar biasa hadis itu. Ini kan aneh kadang-kadang. Nggak ada yang menantang, nggak ada yang mencaci maki, dia marah-marah sendiri. Terus kadang-kadang di warung diobrak-abrik warungnya. Ya. Bagaimana dia mengendalikan diri tadi Pak Ustadz bilang? Jauh-jauh. Karena makna puasa itu kan sebetulnya imsak. Imsak itu artinya menahan. Menahan itu artinya menahan diri, mengontrol. Maka tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Nah, ciri sosial orang bertakwa itu ada 4. Pertama, dia memiliki kedermawanan hati. Kedermawanan hati. Empati dan simpati. Ini dia. Yang kedua, wal kaziminal ghaidh. Istilahnya keren nih, kedermawanan hati. Baru tahu saya. Jadi itu empati dan simpati di situ tadi ya. Yang kedua wal kaziminal ghaidh.
Betul. mampu mengontrol emosi. Pengendalian diri. Pengendalian Oke, diri. oke, Oke. ya. Jadi nggak gampang marah, nggak gampang tersinggung dan lain sebagainya. Oke. Yang ketiga, wal afina annas, mudah memaafkan orang lain. Oke. Itu tanda orang bertakwa. Ya. Dan yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin, orang yang bertakwa itu gemar berbuat baik. Nah, Mas Rudi masuk yang ini enggak nih? Wah. Nah, Masa jadi Allah. seluruh rangkaian. Empat ini penting ini. Yang pertama adalah Empati. mempunyai kedermawanan hati. Betul. Gitu? Ya. Yang kedua mempunyai pengendalian diri. Pengendalian Oke. Yang ketiga memaafkan. Orang lain. Keempat, selalu berbuat berbuat baik. baik. Ini luar biasa. Takwa itu tanda sosial orang bertakwa. Empat ini intisari dari takwa itu. Betul. Jadi kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, harus kita buktikan secara sosial kita punya kategori 4 ini. Kayaknya udah selesai, Pak. Nggak usah lagi, Pak. Artinya selesai. Karena intinya ini nih. Ini penjelasan hampir sahabat Indonesia harus tahu bahwa puasa yang sebenarnya yang dikatakan oleh Ustadz ini. Dan ini yang kita tunggu-tunggu. Nah gini, cuma karena orang tidak memiliki pemahaman yang baik dan benar, sehingga puasa yang dilakukan itu jarang sekali, atau banyak orang yang tidak puasanya itu mengantarkan dirinya menjadi orang yang bertakwa. Oh, oke. Ya. Bahkan kadang-kadang menjadi sebaliknya gitu loh, pemarah. Karena memang ujian, orang berpuasa itu madrasah Ramadan itu. Kita disuruh lapar dulu, tapi diajarkan untuk mampu mengontrol emosi. Orang lapar itu biasanya gampang marah loh. Ustadz, saya ini terkait ini Mas Dwi. Kalau menjelang buka puasa, ini kita tinggal di Jakarta. Itu restoran-restoran di mall pasti penuh, antri gitu ya. Iya. Saya sering mendengar orang-orang suka marah karena terlambat dilayani. Iya. Saya tanya, kenapa kamu marah? Kenapa nggak takut puasamu batal? Dia membuat satu dalil sebaliknya. Karena apa? Harus buka puasa itu disegerakan katanya. Bagaimana menjelaskan itu? Tapi Ya buka puasa itu memang sunnah disegerakan, tapi itu kan dalam kondisi normal kita di rumah. Dan menyegerakan berbuka itu kan tidak harus makan makanan berat. Iya. Ada sejumput air, ada satu butir korma yang penting sudah kita masukkan di dalam mulut, kita kunyah masuk ke perut, itu udah selesai, namanya sudah mempercepat berbuka. Tidak harus kemudian dengan hidangan yang sering kan lihat Mas Sering, orang Mas. marah-marah karena nggak Karena dapat tempat kursi, duduk, nggak tempat terlambat ini, ya. airnya, tehnya terlambat, suka marah-marah. Terus satu lagi, sebentar Pak Ustadz. Mau meneruskan tadi? Iya. Nah, silakan, nanti saya akan bertanya berikutnya. Oke, begini, saya melihat secara pribadi itu kalau di bulan Ramadan, dan itu bisa saya pahami, orang berkendara di waktu sore itu lebih kasar. Oh, dibanding iya, di betul, bulan- setuju. di luar bulan Ramadan. Kenapa itu? Pertama mungkin karena lapar, yang kedua ingin cepat-cepat sampai rumah, Ya. supaya di rumah dia sempat buka puasa dengan keluarga. Oke. Memang secara psikologi orang kalau lapar itu gampang marah, Pak. Makanya puasa itu madrasah, tempat di mana manusia itu dididik. Kalau dalam keadaan lapar Anda mampu mengontrol emosi, tidak gampang marah. Ketika kenyang, pasti akan lebih mampu gitu. Ketika kenyang pasti lebih mampu mengontrol emosi. Kita juga kalau lagi lapar kan, wah gampang lah tersulut emosi. Saya mau nanya ini Pak Ustadz. Iya. Nih, bulan puasa itu kok sudah lama saya memperhatikan juga, justru merubah kehidupan sosial atau kegiatan sosial. Bahkan ini difasilitasi juga oleh pemerintah. Contoh, jam kerja karyawan. Dikurangi. Kenapa mesti diundur, kemudian pulang dipercepat? Iya. Undur. Sementara saya beranggapan puasa itu adalah salah satu Rukun rukun Islam. Islam, Iya, iya. rukun Islam Oke. yang nilainya atau value-nya kan sama dengan rukun Islam yang lain. Iya. Syahadat, sholat dan seterusnya itu kan ya. Iya. Kenapa puasa ini justru Ada dispensasi lah. bahkan pemerintah sendiri memfasilitasi itu gitu loh. Saya nambahkan juga, Nah, Pak Ustadz. Ini terkait ini juga. Saya juga kami ini mengelola suatu perusahaan dari dulu sampai sekarang juga. Kadang-kadang puasa ini menjadi pembenaran, ya. Kalau karyawan ngantuk, oh maklum dia puasa. Kerja nggak produktif, nggak wajar aja puasa. Saya kaget. Kenapa pada saat puasa justru tidak produktif? Menurut saya puasa harusnya produktif. Harus, ya. Karena lebih emosi kita lebih terendapkan, kita lebih jernih berpikir. Bagaimana menurut Ustaz? Ya, secara ideal memang harusnya orang berpuasa itu ya tambah produktif, ya kan?
dan juga tidak perlu mendapatkan kompensasi atau dispensasi Dispensasi. pengurangan jam kerja dan lain sebagainya. Tapi kita tahu kan di Indonesia ini negara kita yang apa namanya semangat beragamanya itu sangat tinggi. Semangat ya, semangat ya. Terlalu semangat itu ya. Dan memang dalam hal ini bukan cuma sekarang, dari dulu pemerintah itu merespon gitu supaya mungkin ya apa namanya bagian dari cara pemerintah itu menghormati datangnya bulan Ramadan. Kita berhusnuzon sajalah, berhusnuzon saja. Ya. Tapi memang kalau kita lihat fakta sih sebetulnya, ya kalau saya pakai akal sehat aja. Nah. Orang puasa itu memang pasti lemes kok, pasti lemes. Jadi kalau ada orang bilang, wow kalau bulan puasa itu produktivitas harus ditingkatkan, ya mungkin bisa kalau yang kerjanya soft gitu loh, yang lembut-lembut gitu loh. Menulis umpamanya bisa, tapi kalau yang kerjanya kasar, apalagi kayak tukang gali jalanan, dalam puasa harus kerja terus gali jalanan, itu pasti kekuatan fisiknya itu menurun gitu, pasti kekuatan fisiknya itu menurun. Jadi itu sesuatu yang saya pikir ya wajar-wajar saja ada hal-hal semacam itu. Tapi juga jangan terlalu manja. Nah, juga, itulah gitu. itu. Menurut Yang saya yang maksudkan jangan terlalu dimanjakan Betul. karena bulan puasa. Betul, gitu. Ya kan? betul. Dan kalau saya pun sebagai katakanlah pemimpin perusahaan yang kalau datang bulan Ramadan ada hal-hal yang harus saya pertimbangkan karena pegawai saya puasa semua. Ya Ya. tentu akan saya pertimbangkan itu gitu. Gitu. Kecuali kalau yang kerjanya di dalam ruangan ber-AC cuma ketak-ketak ketik, nah itu kan tidak terlalu pengaruh itu. Puasa. Itu justru malah lebih sering ngantukin di situ. Ya kan? Orang kenapa di masjid tidur karena pengen dingin kan di Nah, masjid. kenapa Mas Rudi melirik yang lain? Ada orang bilang kan, Kayaknya begitu ya. Indikasinya kuat ke arah sana. Mas, ada orang bilang kan tidurnya orang puasa pahala. Bener, tapi kerjanya orang puasa pahalanya lebih besar. Yang ini sering dilupakan. Yang pertama tadi bahwa tidurnya orang berpuasa itu pahala. pahala. Itu tok yang Dan itu jujur ya, waktu kecil itu pernah kita lakukan. Iya. Ya, bahwa tidurnya orang puasa itu pahalanya besar. Itu pernah dilakukan. Saya sendiri pernah melakukan dari habis makan sahur sampai mau buka puasa tidur. Zaman kecil dulu kan. Iya. Nah, bangun tidur ambil air wudhu. Nah, pas waktu sholat kan, nah, pura-pura nyuri ambil dikit. air wudhu, nyuri dikit. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang Yang tahu, tahu kan? cuma kita dengan Allah. Nah, Karena itu tadi lah. saya katakan ibadah paling personal ya Personal. puasa itu. Jadi nggak bisa yang orang tahu semua. Dan itu sepertinya pernah juga dilakukan Pak Ustadz. Oh pernah, masih kecil dulu. Kalau saya dulu masih kecil kan punya temen geng gitu. Jadi kalau jam-jam 9, jam 10 itu sama geng kita cari warung ngumpet-ngumpet. Tapi pulang ke orang tua itu puasa. Iya. Oke, selanjutnya nih Mas Rudi, Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, saya melihat begini, pengalaman saya berapa puluh tahun saya berpuasa ya, itu niat, kekuatan niat. Ya. Saya mengalami secara pribadi nih. Kalau saya makan, kemudian saya lupa berniat gitu ya, puasa saya agak terganggu gitu ya. Tapi katakanlah saya lupa sahur gitu ya, karena mungkin kesiangan atau apa, kemudian hanya berniat, saya hari ini berniat berpuasa, entah sugesti atau tidak, puasanya jadi kuat. Betul. Kekuatan niat itu seberapa besar sih Pak? Betul. Itu kalau niat kan bahasa Indonesianya kan komitmen. Komitmen. Kalau orang punya komitmen ya pasti kuat gitu. Iya. Walaupun katakan malam nggak sahur karena begitu bangun wah udah komat subuh. Waktu subuh kan berarti kita udah nggak boleh makan kan. iya. Ya kalau memang kita niat puasa ya pasti bisa puasa. Oke. Ya takaran cuma berapa jam sih kita itu menahan makan dan minum. Dan bisa jadi kita kan waktu malam itu kan makan udah banyak gitu loh. Iya. Jadi artinya memang power of niat itu kuat. Niat. Saya pikir itu sugesti mas. Iya. Betul, bisa. Begitu kan? Iya. Kok saya lupa niat? Agak atau mungkin sugesti saya sendiri. Iya. Ini pengalaman pribadi. Saya kalau saya nggak sahur, saya berniat, insya Allah kuat. Kalau saya ini tidak pernah tidak sahur kalau puasa. Masih Karena sahur? saya itu paling semangat makan sahur. Ngantuk bagaimanapun tetap makan sahur. Nah, Ustadz, ini masalah makan sahur ini Pak Mas Dwi, tentang pemenuhan makan sahur dan buka. Nah, di Indonesia, menurut survei gitu ya, bukan surveinya Cak Lontong, bukan ya, resmi bahwa justru pada saat di bulan Ramadan
pengeluaran keluarga tuh lebih meningkat dibandingkan Di luar. bukan Ramadan. Ya. Apakah harus pada saat puasa itu diberikan suatu jamuan yang super komplit begitu atau gimana Ustaz? Atau itu hanya semacam budaya saja atau tradisi gimana? Budaya, dan itu begini. Emang orang puasa itu ada orang awam, ada orang yang host, ada yang khawas istilahnya itu. Nah. Ada orang biasa aja seperti kebanyakan kita. Yang puasanya itu ya sekedar karena memang bulan Ramadan, semua orang puasa, kita puasa, tapi tanpa penghayatan tentang makna puasa itu sebetulnya menahan diri. Kita itu cuma sekedar menahan waktu makan, mengubahnya. Itu aja. Merubah, bayangnya aja Sehingga dirubah ya. ketika datang di bulan waktu berbuka, kita itu sudah membeli A, B. Padahal ketika kita bayangkan untuk makan A yang kita ingin, B yang kita ingin, semua sudah kita sediakan. Itu bagian dari nafsu sebetulnya. Ya. Sebenarnya Setelah berbuka juga sahur teh manis saja sudah selesai. selesai. Dan itu yang justru diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya loh. Ya kan? Selama ini kan orang tua tuh selalu sibuk menyiapkan yang itu tadi Mas, betul. bahan makan untuk buka puasa mau Yang biasanya nggak sahur. komplit jadi komplain. Komplit. Tapi Ini itu justru orang begini, tua yang mengajarkan. ya secara pribadi tidak perlu dikeluhkan karena ini memang bulan Ramadan itu bulan kegembiraan. Tapi sebetulnya kalau kita secara pribadi ingin memperkuat makna puasa, memperdalam nilai-nilai puasa itu, kita bisa memulainya dari diri kita sendiri. Ya. Katakanlah di luar bulan puasa pengeluaran saya untuk makan 2 juta umpamanya. Maka di bulan puasa ini pengeluaran saya untuk di bulan Ramadan ini paling banyak 1,5 juta. Gitu. Jadi itu makna sebetulnya. Imsak, menahan diri gitu. Dari situ kita bisa mengatur gitu dan membuktikan bahwa puasa itu harus berbeda dengan bulan di luar puasa. Oke. Lagi Pak Ustadz, ini bulan puasa ini kan bulan yang kedua kalinya di masa pandemi Pak, ya? Betul. Ya. Tahun kemarin kita dibatasin waktu itu ketat, tidak boleh sholat taraweh di masjid maupun sholat id di tempat yang sudah ditentukan. Nah sekarang ini pemerintah sudah mengeluarkan quote unquote sebagai pemberitahuan bahwa sholat taraweh dan sholat id diizinkan. Ini bagaimana nih Pak Ustadz? Saya sih melihat bahwa memang masyarakat nih kita faktual aja ya, udah jenuh dengan pandemi ini. Jadi orang itu sudah merasa ya sudahlah, pokoknya kebiasaan kita yang pernah kita lakukan di masa lalu yang ternyata memberikan kenyamanan buat batin mereka, ya harus kita lakukan. Kita nggak bisa memungkiri bahwa walaupun sholat tarawih itu sebetulnya boleh dilakukan sendiri-sendiri di rumah, tapi melaksanakannya di masjid dengan rame-rame itu ada nuansa psikologis. Nah, itu yang oleh masyarakat dirindukan dan mereka sekarang ini sudah bodohlah sama corona gitu. Nah, ternyata apalagi pemerintah juga membolehkan. Mungkin pemerintah juga sudah mulai melihat ini kalau dilarang akan terjadi percuma juga dilarang gitu loh. Ya udah dibolehkan saja kan begitu, nggak ada himbauan untuk. Tapi ya saya secara pribadi mengingatkan kalau bisa tetap kita menggunakan protokol kesehatan. Oh iya, pasti harus. Di masjid kalau bisa tetap jaga jarak, pakai masker dan lain sebagainya, disediakan hand sanitizer di masjid dan lain sebagainya. Jadi kita tetap menjaga, mengantisipasi karena virus corona ini belum berhenti kan. Dan yang divaksin juga belum banyak di Indonesia. Mas Dwi, ini saya kira untuk tahap pertama cukup ya. Nanti kita akan minta kepada sahabat Indonesia untuk bertanya. Nanti pertanyaan kita kumpulkan, kita boyong lagi ke sini. Siap. Makanya ini namanya Ustadz menjawab, sahabat Indonesia bertanya. Nanti sahabat bertanya, Kiai menjawab. Nanti itu akan ada cara itu. Tapi terima kasih Ustadz waktunya. Siap. Untuk yang terakhir ini Ustadz, walaupun masih banyak yang ingin saya sampaikan. Nah, untuk yang terakhir untuk membekal kami semua untuk berpuasa, Ustaz bisa memberikan sesuatu tausiah kepada kita semua. Persilahkan. Sahabat Indonesia ya. Baik, jangankan puasa ya, yang jelas perintah Allah di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi itu perintahnya jelas bahwa itu betul-betul harus kita manfaatkan sebagai sandaran spiritualitas atau momen kita meningkatkan spiritualitas kita, mendekatkan diri kepada Allah. Puasa
Sedangkan kita makan sehari-hari aja, itu kalau kita mau berpikir secara filosofis, itu bagian dari kegiatan spiritual. Karena saya ini manusia loh, yang kalau saya nggak makan, saya mati. Kalau saya nggak minum, saya mati. Kalau saya nggak bernafas, menghirup oksigen, saya mati. Yang tidak membutuhkan oksigen, yang tidak membutuhkan makan, yang tidak membutuhkan air, itu hanya Tuhan. Saya ini makhluk rapuh. Jika tidak ada itu semua, saya mati. Nah, ketika kita makan, minum, bahkan menghirup oksigen dengan kesadaran seperti itu, berarti kita di satu sisi menyadari kemakhlukan kita, di sisi lain kita juga menghebatkan, membesarkan, dan mengagungkan Allah Sang Pencipta yang tidak membutuhkan apapun seperti kita sebagai manusia. Itu spiritual banget. Itu bekal buat kita, maknanya dalam. Ya. Jadi manfaatkan momen Ramadan untuk meningkatkan kekuatan spiritual. Ini memang sengaja jangan semua dulu, Semua. cicil dulu karena biar kita punya waktu dan kesempatan untuk ngundang Ustadz lagi. Siap. Yang penting. Karena saya yakin yang di otak beliau masih Banyak sekali yang perlu disampaikan. 30 hari masih lama ya. Cicil dulu. Ustadz, sekali lagi terima kasih. Siap, waktunya. sama-sama. Terima kasih, Mas Mas Dwi. Dwi. Ya, Oke. Baik sahabat Indonesia, demikian tausiah dari Ustadz dan diskusi kita dengan Ustadz. Ini pengamat bertanya, kiai menjawab. Mudah-mudahan ini pertanyaan yang awam. Ya. Mudah-mudahan mewakili sebagian dari pertanyaan dari Anda semuanya. Dan saya menghimbau kepada sahabat Indonesia, kalau ada yang ingin ditanyakan, masukkan di kolom komen, ya. Apapun yang ditanyakan untuk Ustadz Taufik Damas, kami akan sampaikan dan kami akan mengundang beliau lagi untuk menjawab pertanyaan Anda semuanya. Ya. Saya kira itu Ustadz, terima Siap. kasih sekali lagi Mas Dwi, terima Ya, kasih. terima kasih. Baik sahabat Indonesia, kita pamit dulu. Selamat Kita, menjalankan Ramadan. ya, kita pamit dulu, nanti kita bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Kami bertiga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Ya. Ini bulan penuh kemenangan dan kebahagiaan. Ya. Ya. Harus kita sambut dengan sukacita. Mudah-mudahan kita diberikan berkah selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Amin, Ya. amin, amin. Terima kasih. Kita bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.